saya mendengar berita sekilas tentang kejadian kemarin, maka saya tanyakan kepada pihak Bupati, dan dari pihak Bupati menyampaikan keterangan kronologis yang terjadi kemarin. Ternyata kronologis yang disampaikan oleh pihak Bupati itu adalah tidak sama dengan apa yang berita yang saya terima. Tentang masalah pengumpulan terhadap peserta Istiqlal itu adalah pengumpulan, tapi semacam kayak ada rendahan dari orang Istiqlal, lalu Satpol PP membalas dan membalas, kemudian ada yang melempar pakai botol aqua. Nah, dari ini berarti pelemparan botol aqua ini bukan pertama kali kejadian, tapi itu sudah kelanjutan. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kejadian itu dianggap bahwa itu dari pihak Bupati, kemudian Bupati dianggap bahwa itu dari penistaan agama, menurut saya yang jelas kalau istilah dianggap bahwa itu materi keagamaan, berarti saya tidak akan bisa menerima bahwa Bupati dianggap menjadi penistaan agama, karena Pak Bupati sendiri tidak ikut disebut di sana. Kemudian banyak lagi hal yang berhubungan. Saya khawatir kalau hanya sekedar diibat-ibatkan kepada masalah dunia politik. Saya khawatir nanti kalau kita masyarakat yang tidak tahu persoalannya membawa ke dunia politik, dan ini dianggap bahwa ini penistaan agama, maka itu kan dibuat tindakan untuk menopang dalam persatuan politik melalui kegiatan keagamaan, dan ini akan menyesatkan umat, dan inilah yang sebabnya jadi masyarakat disebut dengan penyesatan agama, penyesatan umat beragama. Maka saya atas nama itu menyuruhkan untuk jangan sampai dibawa ke dunia politik agama. Jadi agama khusus agama dan murni hanya agama, dan saya berani untuk menurut untuk tidak melakukan penistaan agama. Dan saya mohon kepada teman-teman saya yang lain seperti ketua satu dari bawah untuk melengkapi. Ya baik. Seperti halnya terjadi kemarin, saya hanya mengikuti lewat mass media. Hari ini saya bisa mendapatkan keterangan yang lebih komplit setelah Pak Bupati menjelaskan secara kronologis peristiwa ini. Ternyata kesimpulan kami seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Bahrudin, Bupati tidak melakukan penistaan agama. Pelemparan itu juga tidak terjadi pelemparan, kalau disebut-sebut oleh pers terjadi pelemparan, itu terjadi pelemparan tidak pada saat sedang pelaksanaan istighotsah, tetapi sudah itu. Saya kira siapapun sepakat bahwa istighotsah itu baik, tetapi perkara baik kan tidak cukup saja begitu saja bisa disimpulkan baik, manakala niatan awalnya juga tidak baik. Sesuatu yang baik kalau niat awalnya tidak baik juga belum tentu hasilnya baik. Sebagai kelanjutan dari yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI tadi, kita mengajak semuanya supaya bersama-sama membuat Cirebon ini kondusif. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan Cirebon dan masyarakat Cirebon ini. Ketimbang kemudian kita gontok-gontokan seperti ini jelas tidak baik. Saya kira di sini seperti itu. Jadi saya ingin menambahkan misalnya, kalau sampai nanti itu misalnya kita menuduh atau mengklaim bahwa Bupati melakukan penistaan agama, menurut salah seorang ulama pendapat bahwa berarti mereka sendiri yang menistakan agama. Orang yang menuduh orang lain menistakan agama, berarti dia sendiri sebagai penista agama. Saya khawatir mereka akan terjerumus dalam kolom penista agama. Orang yang dituduh Pak Bupati justru malah dia sebagai penista. Saya kasihan ini kalau sampai itu. Terima kasih. Terlalu seram ini kalau Pak Bupati bilang penista agama.
terbukti Pak Bupatinya tidak ada di tempat. Yang menista agama kalau macam Ahok kan lain lagi tuh, dia ngomong sendiri seperti itu omongannya, apalagi surat Al-Quran dibawa-bawa, itu sudah jelas gitu kan. Kalau Pak Bupatinya ngomong di sana itu bisa jadi, atau Pak Bupatinya yang melempar. Dan ini yang melempar kemarin kan justru setelah istighosa, iya kan? Jadi menurut saya kalau memang ada yang menista agama juga ke Pak Bupati ya salah alamat. Salah alamat sudah pasti. Kalau salah alamat berarti ini fitnah kalau menurut saya. Saya berharap kepada umat Cirebon khususnya ya tenanglah. Jangan sampai terprovokasi hanya karena isu kemarin, ya. Jadi semuanya harap tenang dan tidak ada, insya Allah tidak ada ekses apa-apa lagi lah mudah-mudahan. Karena kita seperti yang diharapkan oleh Kiai Wawan tadi, semuanya ingin kondusif. Betul, banyak hal yang justru ingin dikembangkan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Kenapa harus seperti ini? Saya berharap tidak ada lah itu kepentingan politik ya untuk 2018. Kalaupun ada kepentingan politik, kenapa sih harus seperti ini? Ya ini namanya sudah black campaign ini. Ya udah kampanye hitam, belum apa-apa. Belum tentu juga Pak Bupati mencalonkan lagi kan, walaupun niat sudah ada mungkin kan. Iya kan? Jadi masih jauh-jauh seperti ini sudah ada black campaign gitu kan. Oke. Saya harap sekali lagi masyarakat Cirebon tenanglah, tidak terprovokasi. Masih. Majelis Komunikasi Alumni Babakan merasa terpanggil adanya kabar yang sebliwer lah bahasanya ya, mondar-mandir tidak jelas. Apakah dari Majelis Komunikasi Alumni Babakan seperti yang Pak Bupati, kebetulan beliau adalah alumni Babakan, maka kami Sekretaris Umum Majelis Komunikasi Alumni Babakan merasa terpanggil untuk meluruskan sesungguhnya kejadian sebagaimana tadi disampaikan dumateng para kiai, Pak Kiai Haji Bahrudin Yusuf, Pak Kiai Budiman Mahfud, kemudian Pak Kiai Wawan Arwani, Pak Sekjen, Pak Kiai Haji Ja'far Musaddad. Alhamdulillah beliau-beliau para pinasepuh MUI sudah menjelaskan secara utuh bahwa sesungguhnya kejadian penistaan agama terhadap agama itu tidak pernah terjadi atas diri Pak Bupati Sunjaya Purwadi Center Purwadi. Oleh karena pula ulangi, tidak pernah terjadi penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Pak Bupati, karena sesungguhnya beliau tidak ada di tempat. Dan kemudian Pak Bupati sangat memberikan perhatian serius terhadap bidang keagamaan, terhadap agama dan keagamaan, khususnya agama Islam. Maka selain beliau Babakan sebagai santri, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan keagamaan MUI, TMI, Forum Silaturahmi Dai-Da'iyah, kemudian Makom Albab, semua kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Cirebon, beliau sangat respect dan memberi perhatian serius. Nah, oleh karena kalau kegiatan istighosa yang bahasanya dibungkus dengan kegiatan istighosa, sementara kegiatannya yang ada adalah orasi, demo, mencaci maki bupati sebagai kepala daerah, itu yang sesungguhnya tidak benar. Karena Islam kalau memang dia bungkusnya istighosa, sesungguhnya istighosa itu memohon keridhaan Gusti Allah. Harapannya moga-moga terkabul, tercapai. Nah, sedangkan sesungguhnya yang terjadi mencaci maki Pak Bupati. Sehingga saya yakin itu tidak terjadi oleh atas diri Pak Bupati, dan itu bagian dari pencemaran nama baik atas diri Pak Bupati. Kembali lagi saya ulang, pencemaran nama baik atas diri Pak Bupati, Bapak Dr. Haji Sunjaya Purwadi Sastra MMSI. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun alasannya Pak, saya justru balik ke media. Yang mereka tulis, ya. Ini jawaban. Ini yang Alasannya apa? Sebab begini ya punten.
persoalan SARA itu adalah persoalan yang sangat sensitif dan sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Sementara penistaan agama itu ada kriterianya. MUI Pusat ketika peristiwa Ahok itu tidak langsung, tetapi melalui kajian, memanggil saksi ahli, memanggil yang bersangkutan, memanggil Ahok. Betul tidak? Baru MUI mengeluarkan sikap keagamaan bahwa Ahok melakukan penistaan agama. Ini kasusnya sangat berbeda jauh. Saya nggak langsung ke Pak Bupati karena yang dituduh menistakan agama itu Pak Bupatinya apa orang yang melemparnya itu. Kan katanya Pak Bupati nggak ada di tempat. Lalu tiba-tiba misalkan tuduhan itu dialamatkan kepada Pak Bupati, itu atas dasar apa? Saya balik tanya dulu ke media. Jadi kita ini juga bisa menganalisa. Di forum ini mungkin baru terbatas, bila perlu ya analisa menyeluruh. Sebab orang jangan terlalu mudah lah. Sama seperti orang sekarang cenderung mudah mengkafirkan orang lain. Kalau ada orang mengkafirkan orang lain sementara yang dituduh itu bukan kafir, kafir sendiri. Itu tadi yang dijelaskan oleh Ketua umum. Jadi menurut media seperti apa dulu? Jadi gimana mendapatkan omongan dari narasumber? Ya, narasumbernya bilang gimana? Ya, ini kan sudah kita lagi suasana istiqosa, ternyata dilempar sama aqua dan batu. Yang melempar? Allah lah, misalkan cuma hanya dia dapat dari narasumber itu kan. Jadi ya, ini sudah penistaan agama ya sudah, makanya kan di wawancara itu kan bilang seperti itu, makanya kita tulis seperti itu. Ya. Kita hanya sekedar menulis apa yang di apa namanya dilontarkan oleh narasumber seperti itu. Maksudnya begini, kita ini masyarakat Kabupaten Cirebon harus punya rasa tanggung jawab bersama bahwa kondusivitas Kabupaten Cirebon itu menjadi tanggung jawab kita bersama semua pihak, bukan cuma birokrasinya, bukan cuma ulamanya, tapi semua elemen, termasuk dalam hal ini media. Kalau hal-hal yang sangat sensitif, tolonglah ke depan itu hati-hati. Sebab orang itu biasanya baca koran, judulnya Pak. Ya. Judulnya, belakangnya enggak. Kalau judulnya, mohon maaf, Pak Kiai Wawan menistakan agama, sudah menjadi alasan bagi masyarakat, lalu mudah terpancing. Ini kekhawatiran kita. Jadi ini sekedar himbauan. Kalau seperti tadi, mungkin saya bisa menjawab seperti ini, bapak-bapak yang saya hormati. Yang pasti itu kan mungkin dilempar aqua karena dia marah. Marahnya itu bukan karena ada istighosa. Buktinya kan istighosanya sejak pagi aman-aman saja. Itu kemarahan mulai muncul ketika ada orasi. Dia mungkin punya Pak Bupati dijelek-jelekan marah. Marahnya karena bupatinya dijelek. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Jadi jangankan dialamatkan kepada Pak Bupati, dan saya yakin Pak Bupati insya Allah maksudnya Pak Bupati punya tujuan menistakan agama, sehingga pengen baik. Orang sekarang lagi ada di pucuk pimpinan kok berani-beraninya misalkan nggak mungkin. Saya sih orang yang melempar botolnya saja kan belum tentu dia punya tujuan menistakan agama, dan belum tentu perilakunya itu tergolong penistaan agama. Ingat, penistaan agama itu ada kriteria. Kita kemarin itu ada kasus yang koran Al-Quran bukan kondusif, kita ciptakan kondusif, dan ternyata memang tidak ada unsur kesengajaan untuk membungkus makanan, dan itu tidak tergolong penistaan agama. Alhamdulillah MUI juga turut bicara, FKUB juga turut bicara. Ini sekali lagi MUI berharap tolong statement-statement yang menyangkut SARA ini adalah statement yang sangat sensitif. Apalagi sekarang gejolak di ibu kota. Kita malah berusaha ingin tidak ada imbas dari Jakarta ke Kabupaten Cirebon,
malah justru menciptakan. di Kabupaten Cirebon menciptakan hal serupa. Ya, itu saja mungkin tambahan saya. Jadi jangan latar dengan diskusi. Iyalah, gampang temen. Karena viral terus Karena langsung maksudnya ke depan ini anggaplah sebagai cambuk sampean bahwa ke depan tidak mudah memelintir informasi yang sumber katakanlah kampanye lain dengan sumber, tapi tidak dikonfirmasi dengan sumber lain atau dari pihak lain. Terus hati-hati, sangat sensitif tadi digambarkan oleh Pak E. Jafar Musadar, sangat sensitif karena berkaitan dengan isu SARA itu tadi. Oleh karena orang ketika disentuh SARA, maka sedikit saja akan terprovokasi, bahkan tergiur oleh bujukan yang seperti itu rangsangan. Maka saya minta sampai saya saat sama forum silaturahmi dari forum komunikasi alumni Babakan minta kepada sampean khusus karena ya sampean yang menerbitkan itu untuk tidak melakukan itu lagi ya. Salaman dulu. Nanti sampean. Apalagi yang diterbitkan alumni Babakan saya masuk tidak menerimakan ya. Jadi kalaupun memang terjadi seperti itu harus dipisahkan antara ketidaksukaan dengan orang yang melaksanakan istighosa dengan ketidaksukaan terhadap istighosa. Kalau kamu dicampur seperti ini jangan-jangan penistaan terhadap istighosa. Itu kalau di pendopo kan ada acara istighosa juga kan? Ada tiap bulan dan istighosa saya tiap malam Jumat Kliwon. Masa orang yang setiap bulan melakukan istighosa lalu melakukan penistaan terhadap istighosa? Logikanya dibalik Kang. setiap malam Jumat istighosa di pendopo. Itu kalau masa ada orang istighosa di setiap malam Jumat Kliwon istighosa di pendopo. Setiap minggu terakhir istighosa juga di pendopo. Karena ini dikasih maklumat para yang tidak suka istighosa monggo bareng-bareng istighosa di pendopo dengan Pak Bupati. Iya mau begitu. Aja ngapur. Lemparan itu kan bukan aksi ya, tapi reaksi. Reaksi, ya reaksi. Kalau Mas nanti media itu sampai siap harus mengkonter karena berita itu sumbernya berawal dari sampean. Karena dari Jabar, tolong Jabar. Karena itu mengkonter setelah menerbitkan lagi bahasa yang jelas, konkret, real seperti disampaikan oleh Pak Ketua MUI dan jajaran Kiai Sanese, termasuk saya juga menyampaikan untuk jangan sampai sekali-kali lagi menyampaikan hal serupa dengan tidak berdasar. Oke? Oke. Ada yang lain teman-teman? Kebencian sekarang itu kan oleh pemerintah sudah mulai dibenahi undang-undangnya. Memang secara agama juga berbicara ada etikanya. Etika berbicara itu meskipun terhadap orang yang salah. Katakanlah misalkan Pak Bupati ini salah, ada etikanya. Bagaimana meluruskan kesalahan Pak Bupati, apalagi belum tentu ada. MUI menghimbau seperti itu. Dulu Musa ketika diutus oleh Allah untuk meluruskan Fir'aun, saya kira orang terjahat di dunia itu yang nggak ada yang lebih jahat daripada Fir'aun, karena Fir'aun itu sampai mengakui Tuhan, itu tetap mengaku Tuhan, bukan mengaku dirinya Tuhan. Itu sampai tetap diberi pesan oleh Allah, wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dengan perkataan yang halus. Kenapa? Karena Fir'aun pemimpin. Mohon maaf ya, antara saya ngomong dengan teman dengan ngomong kepada pemimpin itu dalam agama diatur etikanya berbeda, cara mengingatkan kesalahan seperti itulah. Sebab negara kita ini, masyarakat kita ini katanya kan orang timur, orang yang beretika. Marilah kita jaga bersama etika-etika. Kalau lisanul hal itu suatu bilisanil